Salam olahraga, apa kabar untuk teman-teman semua? Di hari ini kita bakal membahas prediksi pertandingan yang bakal bermain pada laga di nanti malam, ya, match di tanggal 9 sama 10 Februari 2025. Dan gimana kabar kalian semua? Partai-partai seru kemarin yang kubahas hasilnya masuk semua. Yang masuk semua. Kalau kalian hanya mengandalkan prediksi yang ku beri, banyak mengandalkan bil yang ku berikan, kena jebak kalian. Ya, padahal aku udah bilang simak baik-baik ya pembahasan yang aku berikan kawan-kawanku semua. Oke, Bang, abang kenapa memberikan jebakan? Itulah gunanya, bro. Selalu membahas dengan baik-baik. Yang itu paling penting. Ya, suka nggak suka, mungkin kalian nggak suka dengan apa yang aku lakukan, skip aja. Oke, kenapa aku bilang begitu? Biar kalian menyimak, biar kalian mendengarkan apa yang aku sarani. Oke, jadi kita bakal membahas dengan pertandingan yang pertama di laga di sebentar. Ya, kalau aku secara pribadi mengatakan ke teman-teman semua, kalau kita mengandalkan dengan pur-puran dan pertandingan di kedua tim ini, ya, memang ini match agak ambigu. Jadi kita mulai ke pembahasan yang pertama. Di laga pertama tentunya ada dari Liga Vietnam. Oke, pertandingan di Liga Vietnam dengan match dengan laga, ya ini aku sampaikan ke teman-teman semua untuk pada pertandingan laga yang bermain, ya hati-hati buat kalian semua untuk pertandingan antar kedua tim ini, ya jangan sampai kejebak buat kawan-kawanku semua. Ya, ada di laga Vietnam ada mempertemukan Nam Dinh FC yang berada di peringkat 12 menghadapi Hong Leong Han Team dengan peringkat ke-7. Oke, dan laga ini bermain di jam 6 sore di waktu Indonesia Barat. Kita lihat dengan masing-masing perform kedua tim ini, di mana sang tim ini dia bermain imbang 1-1 ketika bertemu JDT di Asian Cup. Oke, ini match sangat kita pertimbangkan. Dan sang lawan sendiri di pertandingan terakhir, ya, ini berakhir dengan skor 0-0. Apakah yang menjadi pertimbangan kita untuk di match kedua tim ini yang bakal bermain? Ya, kita lihat sendiri si sang tuan rumah, ya ini kalau bermain di kandang bisa dikatakan terlalu OP. Ya, semoga apa yang kita harapkan ini bisa terjadi ya teman-teman semua ya. Dengan kita mengambil di Nam Dinh, mengambil menang pada pertandingan kedua tim ini. Saya lihat dengan laga yang bermain di sore hari, ada yang mengatakan, Bang, coba lihat baik-baik untuk di pertandingan Nam Dinh ini. Ya, kita bisa memberikan pur 1 bola di laga kedua tim ini juga, ataupun juga kita boleh mengambil di over karena match mereka ini selalu gimana? Kalian lihat. Ya, jadi untuk di pertandingan kedua tim ini, saya mengatakan ke teman-teman semua sebaiknya kita mengambil yaitu di Nam Dinh dengan memberikan pur 1 pada laga di kedua tim ini. Oke, dan ambil di over 2/4 pada laga di nanti malam. Oke, dari Liga Thailand sendiri yang beda 30 menit dengan Liga Vietnam ini, jadi ada Lampun Warrior. Jadi Lampun Warrior sendiri di pertandingan terakhir dia menang 1-0 ketika bermain tandang, sedangkan sang Katchaburi di liganya itu bermain 0-0. Jadi untuk di pertandingan yang bakal bermain mempertemukan Lampun Warrior maupun si Katchaburi, ada yang mengatakan ke kita semua, Bang, lihat dengan pertimbangan di kedua tim ini. Ya, nggak salah sih kalau kita memegang di Lampun di babak pertama, ya, dengan memberikan 1/4 bola pada pertandingan nanti malam. Ya, jadi kita boleh ambil di Lampun win pada pertandingan kedua tim ini, apalagi ini bermain di kandang Lampun, dan kita ambil di over 2/3/4.
Nah, saya lihat juga ada dari Liga Serbia. Jadi Liga Serbia sendiri beda 30 menit juga dari Liga Thailand. Ya, itu mempertemukan OFK si Beograd bakal menghadapi Čukariki. Di pertandingan kedua tim ini di match terakhir berakhir dengan skor 0-0. Sedangkan sang tim yaitu si Čukariki ini dia kalah 1-3 pada di match day ke-21. Jadi untuk di pertandingan yang bakal bermain pada di nanti malam, apakah si tim ini punya peluang dengan beberapa match yang bisa kita lihat. Kalau aku bilang ke kalian semua, kita bisa memegang di Čukariki dengan mengambil di win pada pertandingan kedua tim ini. Ya, ambil di win di babak pertama pun juga bisa, ataupun kita mengambil di Čukariki pada laga kedua tim ini. Oke. Nah, sebaiknya kalian lihat baik-baik ya. Oke, kita lihat dari Liga AFC Champions League Elite ya. Laganya bermain di jam 8:45 menit. Ada 2 match dari Champions League Elite Asia ya. Pada pertandingan tersebut dengan laga yang bermain mana nih, kok ada dia? Ya. Ini mempertemukan si Al-Wahda menghadapi si Al-Ahly. Jadi Al-Wahda itu dan Al-Ahly ini sesama tim dari Liga Arab. Oke. Bisa dikatakan mereka di match terakhir dia kalah. Ya, jadi Al-Wahda ini diundang. Jadi Al-Wahda ini merupakan tim dari Uni Emirat Arab. Sorry. Dia di match day terakhir ya, dia berakhir dengan skor 2-2 di Liga Uni Emirat Pro League. Oke. Sedangkan pada pertandingan di laga terakhir si Al-Ahly dia menang 2-0 di kandangnya sendiri. Jadi ini bermain tandang apakah Al-Ahly ini punya peluang di match day nanti. Kalau aku mempertimbangkan ke kita semua, buat siapapun yang menganggap match day ini match day terpenting, ya aku menyampaikan ke kalian, kita boleh ya kita memegang di Al-Ahly Jeddah ya di pertimbangan pada laga nanti. Gimana buat kalian semua? Kalau aku rasa sih bisa kita pertimbangkan sih untuk di pertandingan kedua tim ini ya, dan semoga lah hasilnya memuaskan untuk kita semua. Oke ya, untuk semua ya, setuju ya? Semoga setuju buat kalian kita di laga sebentar. Oke, dari partai lanjutan juga dari AFC Champions League Elite yang berada di pekan ke-7 di round ke-7. Nasaf Karsi bakal menghadapi Al-Safta. Jadi si Nasaf ini merupakan tim Uzbekistan yang mana di match day terakhir dia menang 1-0. Sedangkan sang si Al-Safta itu juga menang 1-0 ketika bertandang ke kandang Al-Gharafa. Jadi untuk di pertandingan kedua tim ini yang bermain, jadi kalau kita bilang dengan beberapa pertimbangan ya, ada yang mengatakan untuk di pertimbangan kita memegang di Al-Shorta ya. Di Al-Shorta ini kita menampung di seperempat bola ya. Buat kalian yang merasa match ini bisa kita pertimbangkan, komen ya. Aku memegang di Al-Shorta kita menampung seperempat bola pada laga di nanti malam. Oke. Nah, kita lihat juga dari Liga Turki ada bermain di jam 9 malam mempertemukan Kayserispor menghadapi Kocaelispor. Jadi ya pada pertandingan kedua tim ini kita lihat dari matchnya. Ini kita lihat dari laga-laganya, ini merupakan di match day ke-21 dari Liga Turki ya. Aku mempertimbangkan emang sih pada match day ini ada yang merasa match day ini perlu sangat kita pertimbangkan. Karena kan buku itu kan ada bukan? Ya, jadi untuk di laga pada kedua tim ini, itu selalu tanya itu dari ya, ini apa? aku lebih prepare di Kocaelispor. Kita Ini apa? memberikan seperempat bola. Ternyata pas Ya. aku beli sayur, Ya, kayak ada itu kayak aku gitu. rasa di match day ini kita bisa pertimbangkan di
pertimbangan ataupun malah kita mengambil di win di Kocali Sport ini bisa. Gimana buat kalian semua? Mungkin kalian bisa komen dan kita mengambil di under 2,5 bola. Oke, di laga Azerbaijan sendiri ada pertandingan match day ya pertandingannya. Jadi di match day Azerbaijan ini ada di jam 22.30 ada Turon Tupov bakal menghadapi Kakaf. Jadi Turon Tupov sendiri di laga terakhir dia bisa menang 1-0 ya, dengan sang lawan sendiri di laga terakhir dia kalah 0-2. Jadi kira-kira kalau bermain di kandang dengan beberapa pertimbangan kita, emang sih match day ini bisa dikatakan selalu over. Jadi kalau kalian mau ngambil di over juga bisa ya, boleh. Dan teman-teman semua, untuk dari pertandingan Azerbaijan ini, apalagi di peringkat keempat ini saling bertemu timnya, dan kita bisa menampung di 1,5. Oke. Nah, di laga yang bermain ada si FC Champions League juga, ada Al Duhail bakal menghadapi Al Sharjah. Ini bermain di pergantian hari ya, jadi bisa di pertimbangan kita ya. Ini kita lihat ya di match day pada nanti malam dari FC Champions League, Al Duhail bakal menghadapi Al Sharjah. Jadi Al Duhail sendiri di pertandingan terakhir dia menang 2-1, kalah 2-1 ya ketika bertandang ke Salal di kompetisi Qatar Star League. Sedangkan pada pertandingan si Al Sharjah sendiri kalah juga dari Sabah Al Ahly dengan skor 1-4. Jadi kedua tim ini di match day terakhir sama-sama kalah ya. Dan kalian lihat di pertimbangan kita untuk laga kedua tim ini, siapa sih yang perlu kita pertimbangkan ya. Jadi kalau aku secara pribadi mengatakan ke teman-teman semua, kita boleh ya mengambil di Al Duhail dengan memberikan seperempat bola. Oke, gimana buat kalian semua untuk pada pertandingan kedua tim ini ya? Dan aku boleh juga mengambil di Al Duhail bakal menang sih di pertandingan ini, karena feelingku Al Duhail tuh bisa punya pertimbangan lebih lah untuk di laga nanti malam. Oke, ada Sabah Al Ahly bakal menghadapi Al Hilal. Oke, jadi Al Hilal yang boleh membantai-bantai ketika bertandang ke kandang Al Kolot, dan lawannya adalah Sabah Al Ahly yang di laga terakhir dia pun juga menang. Jadi untuk kita semua yang mungkin punya pertimbangan di laga kedua tim ini, kira-kira gimana? Nah, kalau aku rasa sih di kedua tim ini kita bisa ambil di under ya. Aku match ini kita memilih di under 1,5 pada pertandingan kedua tim ini. Ya, aku lihat di laga Sabah Al Ahly bertemu Al Hilal. Tapi kan Al Hilal itu di match day terakhir tuh mau digila-gila bang. Nah, itu yang membuat aku semakin yakin di pertimbangan pada kedua tim ini. Oke ya kawan-kawanku semua ya. Nah, kita masuk ke pertandingan berikutnya. Ada Fenerbahce bakal bermain pada partai lanjutan Liga Turki. Wow, Fenerbahce sendiri gila, di laga terakhir dia menang 2-0 ketika bertandang. Dia menang 3-1 ketika bermain di kandang. Dan sang lawan sendiri dia berakhir dengan skor 2-2. Jadi di pertandingan kedua tim ini emang sih ada yang mengatakan bang, coba lihat dari pertandingan Fenerbahce ini ya, boleh abang lihat dengan ya sampai dia diberikan por, dan ini sangat kita lihat dengan odds dengan over under semua di match pada nanti malam ya. Kita ambil aja di Fenerbahce win pada laga kedua tim ini. Kayaknya kalau odds kecil itu kayak rasanya kayak tinggi ya, tinggi. Dan aku mengambil pada pertandingan kedua tim ini kita ambil di under 3,5 bola. Gimana buat kalian semua pada laga di nanti ya, apakah match ini bisa over atau gimana buat pertimbangan kita, atau mungkin
mungkin match day-nya ini bisa kita pertimbangkan atau gimana buat teman-teman semua. Oke, semoga lah ya pada pertandingan kedua tim ini di laga yang bakal bermain dengan beberapa por-poran ya pada di sebentar. Dan mungkin dari teman-teman semua ada yang membingungkan, komen aja biar nanti bisa kita pertimbangkan lah untuk di match kedua tim ini. Oke, kawan-kawanku semua ya. Kita lihat di laga berikutnya ada Gajin TFK. Gajin TFK ini bakal menghadapi Kasimpasa. Gajin TFK ini dari partai lanjutan Liga Turki. Ya, ini match day-nya bareng. Match day-nya bareng dengan pertandingan si sang tamu. Ya. Jadi kalau kita lihat si Gajin TFK ini, aku masih penasaran dengan perform kedua tim ini. Ya, kalau kita lihat pada match day di laga sebelum-sebelumnya, aku si Gajin TFK ini dia menang 1-5. Ya, menang 1-5 dan di over pada babak 1 dia udah menang 1-3. Ya gila sih, modenya seram. Sedangkan si Kasimpasa juga kalah dari Samsunspor 1-0. Dan aku lihat di match day kedua tim ini, apakah match day ini kita bisa pertimbangkan? Ya boleh sih, karena di beberapa pertimbangan ini kita bisa ngambil di Gajin TFK bermain leg-legan pada kedua tim ini. Ya, kawan-kawanku semua, semoga hari ini kita betul-betul sangat-sangat memuaskan ya. Oke, kita masuk ke pertandingan di laga Aris Limassol dari Liga Siprus. Oke, kita lihat dengan Aris Limassol sendiri di match terakhir dia menang 2-1, sedangkan sang lawan itu menang 2-0. Jadi Aris Limassol ini kalau match day-nya kan bakal bermain di jam 12, apalagi Aris Limassol itu di Liga Siprus peringkat kelima. Apakah kalian punya pertimbangan dengan di kedua tim ini? Karena kalian lihat sendiri masing-masing ya, saya lebih prepare kita memegang di Aris Limassol bakal menang sih, dan kita ambil di over 2,5 bulan. Di laga berikut juga ada si Ali Limassol. Jadi Ali Limassol ini beberapa pertimbangan ya Ali Limassol ini ketika dia bertandang ya match day terakhir dia menang kalah 1-0 ketika bertandang ke kandang Omonia Nicosia. Sedangkan si Ali Limassol ini menang dengan skor 1-2. Ya, jadi aku untuk pertimbangan di laga kedua tim ini boleh sih kita mengambil di leg-legan pada babak yang pertama, memegang di Ali Limassol dan kita ambil di over 2. Omonia hari ini menghadapi Akita. Nah, jadi Omonia ini kalah 3-2 dan Akita ini menang 2-0 ketika bermain di kandang. Apalagi untuk di pertandingan kedua tim ini kita nggak getah sih menampung di 3/4 bola pada pertimbangan pada laga di nanti malam. Oke, semoga lah ya. Oke. Nah, dari lanjutan Liga Turki di Divisi 2 ada Sakaryaspor. Sakaryaspor yang di match day terakhir menang 2-0 dan dia juga menang 4-0 dan ini dia bermain tandang. Dan kira-kira pada di pertandingan ini aku lebih prepare mengambil di over di 2,5 ya. Jadi di Ejim Sport ini aku lebih prepare ya. Di Sakaryaspor ini kita bermain di over pada laga nanti malam. Oke, gimana buat kalian semua pada pertandingan kedua tim ini? Semoga lah ya hasilnya itu betul-betul memuaskan untuk kita semua. Oke, kalau ada yang cocok bisa di komen. Oke, nah kita lihat dari pertimbangan di matchnya ya. Ingat teman-teman semua, pertimbangan laganya ya. Pada beberapa match day kita ya, emang match day ini kalau melihat dari statistik-statistik di kedua tim ini, aku emang sedikit mempertimbangkan dengan match day-nya. Oke, nah di laga berikut
kita mau bahas dari Italia, ada Atalanta bakal menghadapi Cremonese. Jadi Atalanta menghadapi Cremonese. Atalanta yang match di terakhir menang 3-0 ketika bermain di Coppa Italia. Cremonese sendiri kalah 2-0 ketika bertemu si Inter Milan. Apakah laga kedua tim ini berakhir dengan skor gimana pada di matchday kedua tim ini? Apakah bisa Atalanta menang? Gimana buat kalian semua? Kalian lihat, baik itu dari purpurannya, dari over-undernya, dari semua yang bisa kita lihat, aku mempertimbangkan kita menampung, ya, kita menampung, kita memegang di Cremonese, ya, satu bola pada pertimbangan nanti, ya, di mau kita menampung 1.34 juga bisa, boleh menjadi pertimbangan di kedua itu. Oke, setuju? Kalau setuju, gaskan kawan-kawan semua. Oke, lihat dari beberapa match day, ya ini aku sedikit ya di match pada kedua tim ini. Karena kelihatan itu mungkin bisa kita pertimbangkan, ataupun kita mengambil di under pun juga bisa. Di under di apakah mereka ini cuma menang 1-0 si Atalanta ini, bisa jadi di match day kedua tim ini. Gimana buat kalian? Apakah ini bisa kita pertimbangkan atau gimana untuk di laga pada sebentar? Sekarang bisa naik-naik. Oke. 40. Oke kawan semua, setuju? Kasih kalian setuju lah. Jadi kita ambil di match di kedua tim. 30. Nah, ada dari Paisley ini dari Liga Denmark, ya. Jadi menghadapi Federica. Paisley itu di match di terakhir dia kalah 0-3, sedangkan Federica yang di match di terakhir menang 3-0 juga, ya. Dan pada pertandingan kedua tim ini, apakah match day pada laga sebentar, ya, ini kita lihat dengan odds-nya masing-masing. Aku mempertimbangkan ya di kedua tim ini, kita boleh ngambil di over 2,5 sih. Kalau aku match kedua tim ini, karena kita lihat dulu ya, Paisley ini kan dia sama-sama menang 3-0, dan di pertandingan beberapa terakhir Paisley itu selalu unggul, ya. Dan apakah ini bisa kita pertimbangkan? Paisley itu peringkat 12, si Federica itu peringkat 11. Agak ambigu kan? Pusing, gitu kan? Tapi ya nyata itu terjadi. Tapi ya kita mau gimana untuk di pertandingan kedua tim ini, dan kalian mungkin punya pertimbangan lebih di kedua tim ini, silahkan komen lah kawan-kawan semua. Oke, kawan-kawan semua, di laga berikut dengan match di pada di sebentar, ya. Ini Paisley ini kayaknya kita lebih baik memberikan seperempat bola sih pada kedua tim ini, ataupun kita gaskan di under 3. Oke, kita masuk ke pembahasan berikutnya. Ada si AS Roma bakal menghadapi Cagliari. Jadi AS Roma sendiri, kita lihat pada pertandingannya, Cagliari yang di match day terakhir dia menang 4-0. Dan apakah sebaiknya kita bermain di over di kedua tim ini? Ini yang aku sampaikan ke kalian semua. Ambil di over 2,5. Ya, ambil di over 2,5 pada pertandingan AS Roma. Ya, hati-hati buat kalian semua pada pertandingan kedua tim ini yang bakal bermain di laganya. Dan aku setuju sekali pada pertandingan kedua tim ini, kalau kita mau mempertimbangkan di kedua tim ini, ngambil di over 2,5 bisa, mengambil di AS Roma win juga bisa. Oke, gimana buat kalian semua? Kalau ada yang setuju komen, kalau enggak lawan arus. Jadi inilah pembahasan kita di hari ini. Mungkin nanti ada laga-laga yang belum kita bahas, bisa di komen. Salam. Just tell me that I can and show you things that you